Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya, Arnianto, inilah berita populer pekan ini. Perum Bulog, kantor cabang Makassar, menyalurkan 1.900 ton beras di 5 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Di Makassar, warga rela mengantre untuk mendapat beras bantuan. Sejak siang hari, warga di Kelurahan Parangloe, Makassar mengantre untuk mendapatkan beras gratis dari Perum Bulog Makassar. Penyaluran beras gratis ini untuk mengurangi beban masyarakat di tengah naiknya harga beras di pasaran akibat kemarau. Penyaluran bantuan beras yang dilakukan Perum Bulog Makassar ini dilakukan di Kabupaten Pangkep, Maros, Goa, Takalar, dan Kota Makassar. Penyaluran beras kali ini merupakan tahap kedua sebanyak 1.900 ton. Sementara itu, stok beras di Bulog cabang Makassar masih berada di 5.000 ton dan diprediksi akan bertahan hingga akhir tahun. Siapa nama Bu? Ada Restu. Ya. Bu, ini tadi kan terima bantuan. Seperti apa Bu ini bantuannya Bu? Bantuannya ini beras, berupa beras. Ya, berapa kilo itu Bu? Ini ada 10 kilo. Beras 10 kilo. Iya. Bu, bagaimana memang beras di pasar mahal atau gimana? Harga di pasar itu mahal sekali. Mahal sekali. Iya. Biasanya berapa kita beli? Biasanya itu 5 kiloan saya beli. Sekarang Tapi berapa? sekarang tinggal per liter saja saya beli. Karena 1 liter, kadang 2 liter, 3 liter, begitu Mami. Berarti ini kan sekarang dapat bantuan. Nah, ini Iya. gimana Bu perasaannya Bu? Alhamdulillah, terbantukan. Iya. Kami dari Perum Bulog kantor cabang Makassar menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah di Kelurahan Parangloe, di mana kami langsung mendistribusikan barang ini di kantor kelurahan, dan sebelumnya memang masyarakat di kelurahan ini sudah diinformasikan oleh Pak Lurahnya untuk menerima bantuan pangan ini pada hari ini, Rabu tanggal. Kalau ini sendiri berapa jumlahnya? Untuk Kota Makassar, Pagu penyaluran bantuan pangan ini sebesar 400 ton per bulan, dan kegiatan penyaluran bantuan pangan ini akan dilakukan selama 3 bulan, September, Oktober, November, dan semuanya adalah gratis buat masyarakat. 2 kelompok pemuda di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian dengan menggunakan senjata tajam di tengah jalan. Akibatnya, 1 orang korban mengalami luka di kepala. Tawuran antar 2 kelompok pemuda di Kabupaten Takalar ini sempat viral di media sosial. Sejumlah pemuda saling serang dengan mengacungkan senjata tajam. Akibat kejadian ini, seorang pemuda mengalami luka memar di bagian kepala. Sementara itu, dari hasil penyidikan polisi, perkelahian berawal ketika 5 terduga pelaku mendatangi salah satu warga untuk mencari seorang pengendara sepeda motor. Namun, terduga pelaku langsung memukul korban, sehingga korban melapor ke polisi dengan dasar pengeroyokan. Terkait video viral tentang pengeroyokan, kami sudah menerima laporan, ya. Dan sementara laporan tersebut kami anggota melakukan penyelidikan dan upaya untuk mengungkap dan menangkap para pelaku. Kronologisnya itu awalnya korban sedang duduk-duduk depan Indomaret main handphone, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang bertanya, salah satunya bertanya siapa yang pakai motor Mio M3 putih. Kemudian korban menjawab, tidak ada di sini yang pakai. Dan kemudian terduga pelaku yang bertanya tersebut langsung memukul korban. Disitulah terjadi pengeroyokan. Korban berlari, kemudian dikejar oleh terduga pelaku tersebut. Nah, pada saat itu salah satu terduga pelaku mencabut senjata tajam jenis badik, kemudian korban juga mengeluarkan parang. Tapi pada saat itu ada warga yang berusaha melerai, akhirnya mereka bubar. Hindari razia, sejumlah pelajar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan nekat melawan arah hingga nyaris menabrak pengendara lain. Meski sempat kabur, beberapa di antaranya berhasil diamankan dan diberi sanksi tilang. Sejumlah pelajar berupaya kabur dengan melawan arah saat melihat satuan polisi lalu lintas sedang mobile hunting
di Jalan Usman Salengke di Kabupaten Goa. Beberapa di antaranya bahkan nyaris terlibat kecelakaan dengan pengendara lainnya. Satuan Lalu Lintas Polres Goa menggelar mobile hunting saat jam masuk dan pulang sekolah. Mobil hunting dilakukan lantaran tingkat kedisiplinan pelajar menggunakan helm saat berkendara masih kurang. Selain alasan keselamatan, sebanyak 4 unit roda 2 yang dikendarai pelajar SMP berhasil disita petugas dan diberi sanksi tilang. Mobile hunting, menemukan pelanggaran kasat mata, kami tindak, terutama anak sekolah yang mengendarai kendaraan roda 2. Dia kan belum bisa bawa kendaraan. Jadi khususnya jalan Habibu Dekule ini, samping Istana Balarongua, itu satu arah. Jadi satu arah. Jadi yang kami dapat melawan arah, kami tetap tindak. Jadi beberapa pelajar yang lihat kami sempat kabur, namun yang bisa kami tangkap, kami berikan sanksi berupa tilang. Dan saudara, itulah tadi 3 berita populer pekan ini. Terus perbarui ruang informasi Anda dengan berbagai informasi penting yang kami sajikan dalam program-program berita di Kompas TV Makassar. Saya Arnianto, terima kasih dan sampai jumpa.